Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar diskusi yang kita lakukan, materi-materi yang saya berikan hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah bagi kita semua. Nah, untuk hari ini, untuk materi setelah UTS, saya akan menjelaskan dengan judul untuk mencari model pembangunan terbaru. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari teori-teori pembangunan. Ya, salah satunya adalah teori ketergantungan dan juga yang sudah kalian bahas dan sudah kalian pahami. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari model-model pembangunan yang baru. Pembangunan. Nah, sini kita review dulu materi sebelum UTS kemarin, bahwa pembangunan itu sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Yang pertama adalah materi dan juga manusia. Materi itu berkaitan dengan apa yang digunakan untuk membangun suatu wilayah dan dalam bentuk apa pembangunan itu akan dihasilkan. Oke. Jadi materi berkaitan dengan bahan baku untuk pembangunan dan hasilnya berupa apa. Yang pertama, materi. Untuk yang kedua, manusia. Nah, manusia di sini menjadi subjek dan objek. Karena manusialah yang membangun dan manusia juga yang menjadi objek dari pembangunan. Karena manusia yang merasakan dampak dari pembangunan. Ini yang perlu kalian ingat dalam konsep pembangunan. Ketika manusia menjadi subjek dan objek, maka manusia yang akan dibangun atau manusia yang akan terkena dampak dari pembangunan adalah manusia-manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif, manusia harus merasa bahagia, aman, bebas dari rasa takut. Nah, ini yang pertama. Yang di dalam slide ini yang pertama adalah ini. Karena manusia menjadi subjek dan juga objek, maka manusia itu harus menjadi manusia yang kreatif. Ketika dari subjek dia kreatif dalam menentukan pembangunan apa yang paling cocok untuk dilakukan di wilayahnya. Ketika dia menjadi objek, dia juga kreatif bagaimana memanfaatkan setiap pembangunan atau bagaimana dia kreatif untuk mengkritisi setiap pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Dengan syarat agar bisa kreatif yaitu bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang. Pembangunan juga menciptakan kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya. Jadi, seperti yang saya bilang di pertemuan awal, bahwa pembangunan selalu identik dengan perubahan kondisi fisik yang diukur dengan bertambahnya jumlah bangunan, munculnya jembatan, munculnya mal-mal baru, hotel, atau bangunan-bangunan yang megah. Ya. Tapi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga manusianya. Bagaimana manusia yang ada di suatu wilayah yang sedang dibangun atau dalam pembangunan juga terbangun menjadi manusia yang lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih bahagia. Nah, itu yang jadi PR. Oke. Oleh karena itu, ketika ada pembangunan, kalian sebagai mahasiswa yang sudah memahami ini, bahwa pembangunan itu tidak melulu harus berupa kondisi fisik. Tetapi juga bagaimana manusia yang ada di wilayah itu mengalami perkembangan secara sosial ataupun ekonomi. Oke, jadi itu kita memflashback materi yang sebelumnya. Saya lanjutkan. Untuk model-model pembangunan itu ada banyak. Ada pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok, basic need, pembangunan mandiri, self-reliant development, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap
alam eco-development atau ethno-development yang bicara masalah etnis, ada economic growth atau people-centered. Kalau dalam materi ini saya hanya akan membahas untuk model pembangunannya adalah yang berdasarkan basic need, economic growth, dan people-centered. Yang lainnya bisa kalian baca di jurnal-jurnal, di buku-buku, ataupun di video-video di YouTube yang membahas mengenai model-model pembangunan yang ada di dunia. Hari ini kita akan membahas economic growth atau model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi yang dilihat hasil dari pembangunan itu diukur dari bertumbuhnya ekonomi atau meningkatnya ekonomi suatu wilayah. Teori economic growth itu diukur dari kenaikan pendapatan nasional. Oke. Sama seperti materi keempat kemarin atau ketiga yang berkaitan dengan bagaimana mengukur pembangunan. Nah, cara satunya adalah dengan melihat dari pendapatan nasional. Karena ketika pendapatan nasional meningkat, maka dapat diasumsikan penyerapan angkatan kerja tinggi. Karena ekonomi negaranya meningkat. Oke. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa pendapatan nasional kalau di Indonesia itu masih bergantung pada pajak. Pajak dapat dari mana? Ya dapat dari buruh, dari pabrik, dari industri, ataupun dari TKI yang ada di luar sana. Tapi selain itu juga menunjukkan bahwa ketika pajak itu tinggi, maka jumlah orang yang membayar pajak, jumlah pabrik, industri yang membayar pajak semakin tinggi. Semakin tinggi berarti kegiatan ekonomi dari pabrik atau industri itu semakin banyak. Karena semakin banyak yang mereka produksi, yang mereka hasilkan, maka mereka membutuhkan angkatan kerja yang semakin banyak. Ini. Jadi pendapatan nasional yang meningkat menghasilkan penyerapan angkatan kerja semakin tinggi, dan teori economic growth ini berfokus pada kegiatan produksi. Jadi bagaimana kegiatan produksi itu menghasilkan barang itu mampu nantinya barang-barang itu dapat diekspor keluar atau dijual, dibeli oleh konsumen untuk meningkatkan pendapatan nasional. Jadi ketika produksinya meningkat, maka akan berpengaruh pada pendapatan nasional yang semakin meningkat. Ketika pendapatan nasional meningkat akan mempengaruhi pada penyerapan angkatan kerja. Begitu juga ketika kegiatan produksi meningkat, maka setiap industri, setiap usaha, setiap kegiatan ekonomi itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, di sini pengertian dari model economic growth. Dengan bertumbuhnya ekonomi, maka wilayah tersebut akan semakin berkembang dan semakin maju. Oke. Itulah economic growth. Semakin tinggi ekonominya, semakin maju wilayahnya, semakin maju masyarakatnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini lanjutannya, penjelasannya. Yang pertama tadi adalah meningkatnya GDP. Oke, atau pendapatan nasional, produk domestik bruto. Ya. Jadi semakin besar PDB suatu negara, semakin banyak nilainya, semakin tinggi nilainya, maka jumlah barang yang diproduksi selama periode atau di sini bicaranya 1 tahun menunjukkan bahwa semakin banyak kegiatan ekonomi di wilayah itu. Dengan teori, ketika semakin banyak kegiatan ekonomi, maka semakin banyak
masyarakat di negara itu atau di wilayah itu yang bekerja. Ketika mereka semua bekerja, semuanya menghasilkan barang, jasa, dan ekonomi yang semakin meningkat, maka diasumsikan kegiatan pertumbuhan wilayah tersebut semakin tinggi. Di mana karena masyarakatnya mampu memanfaatkan setiap potensi dan juga mampu berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di suatu wilayah. Ini nilai GDP atau pendapatan nasional itu bisa naik apabila tenaga kerja semakin tinggi, modal fisik semakin tinggi, atau sumber daya manusianya semakin bagus kualitasnya, dan juga produktivitasnya akhirnya jadi semakin meningkat. Oke. Jadi jumlah tenaga kerjanya meningkat, jumlah tenaga kerja meningkat, modal fisik atau sumber daya manusianya semakin meningkat. Ketika sumber daya manusianya semakin meningkat kualitasnya, maka akan berakibat pada produktivitas yang semakin tinggi. Jadi ke GDP itu didapat dari ini. Ketika di Indonesia semakin banyak kegiatan ekonominya, maka pajak negara semakin banyak. Semakin tinggi produktivitas orang Indonesia, maka pajak yang dihasilkan, pajak yang dibayarkan semakin banyak, maka pendapatan nasional semakin tinggi. Ketika pendapatan nasional semakin tinggi, diasumsikan negara kita semakin maju, semakin makmur. Oke, ini yang didapatkan apabila pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, suatu negara semakin meningkat. Menurut Werner Sombart, teori pertumbuhan ekonomi ini yang terjadi di suatu wilayah, suatu negara memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah masa perekonomian tertutup. Ini tahap awal di suatu wilayah atau suatu tempat atau suatu negara. Di mana pada masa perekonomian tertutup ini, setiap manusia memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi dia hanya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Oke, dia mampu, setiap manusia mampu, setiap individu mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Oke. Jadi dia tidak memerlukan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan yang ia perlukan. Karena pada masa ini setiap individu bertindak sebagai konsumen dan produsen. Dia menghasilkan barang yang dimana barang-barang itu dia hasilkan untuk memenuhi kebutuhan yang ia perlukan. Oke. Jadi dia tidak perlu melakukan pertukaran barang dan jasa. Karena semua kebutuhan yang ia perlukan sudah terpenuhi oleh dirinya sendiri. Dia sudah bisa memenuhi itu sendiri. Tanpa menunggu atau tanpa meminta dari orang lain. Itu yang tadi yang pertama. Untuk yang kedua adalah masa kerajinan dan pertukaran. Nah, di sini sudah mulai setiap manusia merasa dia membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan dia sudah mulai merasa adanya limitasi dari dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya bahwa ia memerlukan barang yang hanya bisa dihasilkan di luar wilayahnya. Jadi setiap manusia sudah berpikir bagaimana caranya ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang dia sendiri tidak dapat menghasilkan itu. Oke. Jadi kemudian mulailah timbul kegiatan transaksi jual beli. Oke. Pertukaran juga tidak didasari motif keuntungan. Hanya untuk memenuhi kebutuhan dari tiap penduduk. Mereka membutuhkan apa, maka mereka bertukar. Nah, ini yang fase kedua.
Untuk fase ketiga adalah masa kapitalis. Ketika orang-orang sudah berpikir bahwa kita harus melakukan pertukaran, untuk memenuhi kebutuhan yang kita perlukan, kemudian muncul orang-orang yang memiliki modal yang lebih kuat, modal yang lebih banyak, sehingga ia mampu untuk mendominasi kegiatan ekonomi. Jadi dia kemudian mereka menggunakan buruh untuk menjalankan bisnis atau kegiatan ekonomi mereka, sehingga kegiatan pertukaran itu tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk mencari keuntungan. Karena dengan pola pikir, setiap orang membutuhkan sesuatu barang. Nah, ketika mereka mampu memenuhi suatu barang itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang yang dibutuhkan oleh orang-orang lain. Wiener-Somba sendiri untuk masa yang terakhir ini menjadi 4 masa. Jadi ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan dari yang pertama hingga yang ketiga. Yang ketiga adalah kapitalis. Di masa yang ketiga ini, Wiener-Somba membagi lagi menjadi 4 masa. Jadi tahapan kapitalis dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama tingkat prakapitalis, di mana di sini masyarakat sudah mulai belum menuju bagaimana mereka melakukan trading, melakukan pertukaran, tapi mereka masih bagaimana caranya mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang bertumpu pada sektor pertanian. Kemudian masuk ke tingkat kedua, yaitu tahapan kedua, yaitu tingkat kapitalis, di mana masyarakatnya sudah mulai bersifat individualis, mulai terjadi pembagian kerja, mulai terjadi pertukaran barang. Kalau di tahap yang pertama tadi, masyarakatnya memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau terjadi pertukaran masih bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa ada keinginan untuk mencari keuntungan. Tapi pada tahap yang kedua ini sudah mulai mereka mencari keuntungan dari pertukaran-pertukaran yang mereka lakukan. Nah, untuk tingkatan yang ketiga atau tahapan yang ketiga dari kapitalis ada tingkat kapitalisme raya, di mana di sini sudah semua usaha, semua kegiatan ekonomi berpikir untuk mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan. Bagaimana caranya setiap orang yang menjalankan bisnis mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang banyak. Nah, karena kondisinya di tingkat kapitalis raya ini sudah ke arah sana, maka produksi dilakukan dengan alat-alat modern, sehingga dapat menghasilkan barang secara masif, secara massal dalam waktu yang singkat. Jadi bagaimana cara dapat memasukkan barang yang banyak untuk memenuhi semua kebutuhan orang-orang yang ada di luar sana dengan cepat dan dalam waktu yang singkat. Kemudian muncul monopoli. Jadi orang-orang yang mempunyai modal akan menguasai pasar. Dan orang-orang yang tidak memiliki modal akan tersingkir. Hingga setelah itu muncul atasan bawahan. Ini karena prinsip dari yang punya modal yang menjalankan keuangan, orang-orang yang tidak memiliki modal akan bekerja sebagai tenaga kerja. Ini tahapan yang ketiga dari kapitalis. Di tingkat akhir dari kapitalis adalah ketika para pemilik modal berkuasa di pasar, mereka mendominasi pasar, hanya mereka yang mampu mendapatkan keuntungan dari suatu barang, dari kegiatan pasar, maka muncul ketika itu sudah semakin berat, muncul yang pertama adalah campur tangan pemerintah. Pemerintah muncul untuk menghindari terjadi monopoli, sehingga semua orang, semua masyarakat mampu bersaing secara sehat di pasar untuk menjual ataupun mendapatkan keuntungan dari suatu kegiatan ekonomi.
Selain itu juga muncul aliran sosialis, di mana orang-orang ini berpikir bahwa setiap orang, setiap manusia, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan mempunyai hak yang sama untuk bersaing satu sama lain. Oke. Jadi tidak bisa hanya satu orang saja yang untung, yang lainnya merugi, atau hanya orang-orang atau golongan-golongan tertentu saja yang mampu mendapatkan barang-barang atau bahan-bahan pokok yang mereka inginkan, yang lainnya tidak bisa. Sehingga aliran sosialis ini berprinsip pada mengutamakan kepentingan bersama. Oke, jadi itu 4 tahapan dari kapitalis. Selanjutnya kita bicara faktor-faktor. Nah, untuk model pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi ini, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dapat terwujud di suatu tempat dalam pembangunannya. Yang paling utama adalah faktor sumber daya manusia. Bagaimana manusia-manusia yang ada di suatu wilayah itu mampu memanfaatkan setiap intervensi dari pemerintah dalam bentuk pembangunan secara fisik ataupun secara manusia, sehingga manusia-manusia itu dapat membantu pemerintah atau membantu wilayahnya untuk memanfaatkan setiap fasilitas itu untuk menghasilkan sumber-sumber lumbung-lumbung ekonomi untuk wilayahnya. Itu yang pertama. Jadi faktor yang pertama adalah bagaimana SDM-nya mampu untuk memanfaatkan itu. Berarti kualitas SDM-nya harus baik agar model pertumbuhan ekonomi ini dapat berjalan di suatu wilayah. Karena kalau tidak, SDM-nya tidak baik, maka mau sebagus apapun fasilitasnya, mau sebanyak apapun intervensi pemerintah dalam pembangunan secara fisik di suatu wilayah, nantinya yang akan memanfaatkan adalah orang-orang, manusia-manusia yang berasal dari wilayah yang lain atau dari negara yang lain. Orang-orang lokalnya, manusia-manusia lokalnya tidak dapat memanfaatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sumber daya alam. Ini berkaitan dengan bahan bakunya. Ketika manusia sudah bagus, teknologi sudah ada, nah faktor yang kedua adalah sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya harus tersedia. Ketika sumber daya alamnya tersedia dengan baik, bahan pokok, bahan bakunya ada, maka mempermudah wilayah itu untuk mengembangkan setiap kegiatan ekonomi yang ada di sana. Karena sumber bahan bakunya ada, tersedia. Mereka tidak perlu modal. Oke? Tidak perlu modal untuk membeli bahan baku. Tapi mereka dapat menggunakan apa yang ada di wilayahnya, diolah menjadi barang jadi, kemudian mereka jual ke wilayah lain. Ini faktor yang kedua, agar salah satunya bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat. Yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau ilmu pengetahuan berkaitan dengan sumber daya manusia, dan teknologi adalah perkembangan teknologinya. Jadi bagaimana, apakah teknologi yang ada di wilayah itu sudah semakin baik, mampu memproduksi barang dalam waktu cepat, jumlahnya banyak, kualitasnya baik, sehingga kalau teknologi itu sudah ada di wilayah itu, maka dia bisa bersaing dengan negara lain, wilayah lain yang memproduksi barang yang sama. Sehingga dengan begitu wilayah itu atau negara itu mampu selain tidak hanya bersaing, tapi juga mampu untuk meraup keuntungan dari menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat ya faktor budaya. Faktor budaya lagi-lagi berkaitan dengan manusianya. Bagaimana manusianya bukan tipe orang yang pemalas, bukan tipe orang yang tidak mau menerima keterbaruan, tapi orang-orang yang rajin, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mau maju, dan orang-orang yang mau menerima pembaruan. Karena dunia selalu berubah, teknologi selalu berkembang, pengetahuan selalu berkembang. Ketika orang-orang budaya masyarakat yang di suatu wilayah atau negara itu bukan tipe yang mampu beradaptasi dengan baik atau terbuka terhadap perubahan, maka wilayah itu, tempat itu, negara itu, pertumbuhan ekonomi akan tersendat. Karena orang-orang yang ada di dalamnya, manusia-manusianya itu tidak mau mengubah kebiasaan, tidak mau mengubah budaya yang ia punya untuk dapat lebih maju. Sedangkan yang terakhir, faktor yang terakhir adalah sumber daya modal.
Ketika manusia sudah bagus, sumber daya alamnya bagus, ilmu pengetahuannya mungkin sudah berkembang, budayanya masyarakatnya sudah mau, tapi tidak ada modal untuk melakukan produksi, tidak ada modal untuk membayar tenaga kerja. Nah, itu juga akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu tidak akan berkembang dengan pesat. Modal juga terkait dengan bagaimana pemerintah membangun fasilitas-fasilitas, aksesibilitas terutama agar barang-barang ataupun jasa yang dihasilkan di negara itu mampu terdistribusi ke semua wilayah, mampu dijual ke wilayah lain untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Oke. Jadi modal itu tidak hanya untuk melakukan produksi, tapi juga bagaimana membangun fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah manfaat pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini, model ini apabila dilaksanakan akan memiliki beberapa manfaat. Manfaat ada 5 manfaat. Yang pertama adalah mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Jadi mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum UTS bahwa ketika suatu negara keekonominya semakin meningkat, PDRB-nya semakin meningkat, pendapatan nasionalnya semakin meningkat, maka negara itu dapat dikategorikan sebagai negara yang semakin berkembang. Dengan semakin meningkatnya perekonomian, yang dimana ekonomi itu menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan suatu pembangunan, maka ketika ekonomi ini semakin tinggi, maka pembangunannya semakin berhasil. Jadi ketika ekonominya semakin meningkat setiap tahun, pertumbuhan ekonominya semakin meningkat, maka pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara dapat dikategorikan sebagai pembangunan yang berhasil. Karena dampaknya secara ekonomi semakin meningkat. Ketika ekonomi suatu negara semakin meningkat, maka tingkat kemakmuran penduduknya pun dapat dikategorikan semakin meningkat. Karena apa? Karena PDRB atau pendapatan nasional itu diukur dari banyak sektor. Yang dimana sektor-sektor perekonomian itu mencakup semua kegiatan ekonomi dari setiap penduduk yang ada di Indonesia. Oke. Ketika semakin meningkat pendapatan nasional, semakin meningkat PDRB-nya, maka secara tidak langsung setiap sektor itu nilai ekonominya, jumlah pendapatannya semakin meningkat. Ketika pendapatan dari setiap sektor semakin meningkat, maka penghasilan penduduk yang ada di suatu negara itu pun semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya ekonomi, maka semakin makmur penduduk yang ada di suatu negara secara teori, menurut model pertumbuhan ekonomi ini. Jadi itu manfaat yang kedua. Pendapatan negara meningkat, maka tingkat kemakmuran penduduk pun meningkat. Dengan pola pikir yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, ketika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah itu dapat terukur, pertumbuhan ekonomi ini dapat terukur, berapa persen ekonomi negara itu meningkat, berapa persen pendapatan nasional itu yang didapatkan dari pajak misalkan, atau dari banyak sektor tersebut dapat dikumpulkan, maka berapa pendapatan nasional dari suatu negara, maka negara itu akan mampu membuat proyeksi dan perkiraan. Berapa persen tahun depan negara akan punya uang, tahun depannya lagi berapa persen, dan seterusnya. Dengan begitu, maka perencanaan pembangunan nasional, sektoral ataupun regional dari negara itu dapat direncanakan dengan baik. Karena pemerintah sudah paham berapa banyak uang yang mereka miliki. Sehingga mereka dapat berpikir, negara ini tahun depan akan membangun apa? Tahun depannya akan membangun apa? Tahun depannya lagi membangun apa?
Karena mereka sudah tahu, sudah paham uang yang mereka miliki berapa tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi dengan pertumbuhan ekonomi itu, ketika sudah paham berapa pendapatan yang akan dimiliki, maka pemerintah pun dapat membuat skala prioritas. Pembangunan apa yang perlu dilakukan tahun ini? Pembangunan apa yang perlu dilakukan tahun depan? Dan seterusnya. Dengan jumlah anggaran yang sudah mereka ketahui. Oke. Nah, dan keempat, manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Oke, model pertumbuhan ekonomi ketika negara itu semakin berkembang, semakin tumbuh ekonominya, maka akan berkaitan dengan dasar penentuan pemberian bantuan luar negeri. Ya, oleh World Bank ataupun yang lain. Tapi ketika suatu negara ekonominya tidak berkembang, ekonominya tidak maju, PDRB-nya, persentase peningkatan PDRB tiap tahunnya mungkin kecil atau bahkan tidak ada, maka negara-negara itu akan menjadi prioritas pemberian bantuan luar negeri. Oke. Ketika menjadi prioritas, ketika menjadi prioritas ini menunjukkan bahwa pembangunan yang ada di negara itu, program-program pembangunan yang ada di negara itu tidak berhasil. Karena secara ekonomi negara itu tidak berkembang. Jadi kita jangan bangga ketika kita mendapatkan bantuan. Begitu juga dengan kalian. Ketika kalian mendapatkan bantuan yang di luar hak dari kalian, berarti menunjukkan bahwa kalian itu memiliki kekurangan. Kalian, teman-teman sekalian, berarti memiliki kekurangan yang menjadi kerugian bagi diri kalian. Begitu juga dengan negara, ketika mendapatkan bantuan keuangan dari IMF, keuangan dari Bank Dunia, bantuan ya, bukan pinjaman. Ketika menerima bantuan berarti memang negara kita dalam kondisi yang dalam tanda kutip miris, menyedihkan gitu. Sehingga perlu lembaga internasional atau World Bank membantu kita agar kita dapat survive. Itu apabila pertumbuhan ekonominya tidak meningkat atau bahkan tidak ada. Tapi ketika pertumbuhan ekonomi kita bagus, pertumbuhan ekonomi kita ini bagus, semakin meningkat, maka kita sudah tidak lagi menjadi prioritas. Nah, ketika sudah tidak menjadi prioritas, berarti menunjukkan pembangunan negara kita berhasil dan negara kita sudah tidak lagi bisa dikatakan sebagai negara berkembang atau negara tidak maju. Kita bisa berubah menjadi negara maju. Karena pertumbuhan ekonomi kita semakin baik, masyarakatnya semakin makmur. Oke. Kemudian manfaat yang kelima yaitu untuk pembuatan perkiraan bisnis. Jadi selain pembangunan, pemerintah juga dapat berpikir, apa nih yang bisa dibuat? Sektor mana nih yang dapat dikembangkan? Sektor mana yang produksinya bisa lebih ditingkatkan lagi? Sektor mana yang sumber daya manusianya banyak diserap, bagaimana bisa dikembangkan lagi? Terus modal berapa nih yang akan dimasukkan ke sana? Agar sektor itu dapat berkembang lebih pesat. Sektor itu dapat lebih menghasilkan. Misalnya contohnya kalau di Indonesia mungkin sektor yang paling sekarang semakin lama semakin meningkat adalah pariwisata. Bagaimana pariwisata itu dapat ditingkatkan? Apalagi yang perlu dikembangkan? Apa perlu buka destinasi baru? Apa perlu melakukan maintenance di destinasi wisata yang sudah ada? Atau seperti apa? Nah, itu yang dapat menjadi manfaat. Karena pertumbuhan ekonomi jelas. Ternyata sektor ini yang berkembang. Ternyata sektor pariwisata yang berkembang. Ternyata sektor manufaktur yang berkembang di Indonesia tiap tahun. Maka bagaimana pemerintah? Dalam hal ini bisa juga perusahaan-perusahaan itu dalam menyusun perencanaan produk dan apakah mereka perlu merekrut tenaga kerja baru, apakah mereka perlu modal-modal baru untuk mengembangkan bisnis mereka atau yang lain. Inilah manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi terukur, maka semakin jelas, semakin transparan berapa dana yang dimiliki. Ketika nilainya semakin tinggi, maka hasil pembangunan dapat dinyatakan semakin baik. Dengan semakin jelas berapa dana yang dimiliki, maka dapat merencanakan pembangunan ataupun perencanaan pengembangan
kegiatan ekonomi-ekonomi yang sudah ada. Oke. Demikian saja materi saya untuk pertemuan pertama setelah UTS ini. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan via inbox di psikologi atau dapat ditanyakan langsung via WA. Atau yang mungkin masih bertahan di sekitar kampus dapat langsung bertemu di kampus. Oke, bisa kita ketemu di kampus apabila benar-benar butuh ketemu dengan saya untuk dapat dijelaskan mengenai materi-materi tentang pertumbuhan ekonomi. Jika tidak, maka silakan via email atau via WA atau via inbox di psikologi dapat ditanyakan, oke? Sehingga nanti bisa saya bantu menjelaskan kembali apa yang kalian bingungkan. Demikian saja materi saya hari ini. Kurang lebihnya saya kalau ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.